PPN Kota Pekanbaru semakin baik. Jadi pada hari ini kita akan mendapatkan masukan pencerahan apa-apa yang dimaksud dengan kasus-kasus pertanahan dan bagaimana cara penyelesaiannya. Tadi yang sering kita dengar sekarang sedang viral kata-kata mafia tanah. Jadi kita akan mendengarkan dari para pemateri kita karena kita ada MOU BTN dengan kejaksaan dan juga dengan kepolisian untuk membentuk satgas anti mafia tanah dan juga mengurangi kasus-kasus pertanahan. Bapak Ibu yang kami hormati, dapat kami sampaikan sedikit mengutip dari Pak Menteri kami, Pak Sofyan Jalil, disebutkan bahwa kasus ataupun mafia tanah itu terdiri dari 4 sifat besar. Yang pertama itu biasanya mafia tanah itu mengetahui atau memahami peraturan, persyaratan, proses, dan prosedur. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh pemateri kita supaya kita jangan sampai menjadi bagian dari itu. Karena ketika kita sudah mengetahui peraturan, jangan sampai kita menggunakan peraturan-peraturan itu untuk melakukan suatu kesalahan terkait dengan layanan-layanan pertanahan atau menjadi bagian dari mafia tanah. Yang kedua, mafia tanah itu memanfaatkan kelemahan birokrasi dan penegakan hukum. Nah, ini juga nanti kita akan mendengarkan dari materi kita yang merupakan tugas-tugas beliau bagaimana penegakan hukum di bidang pertanahan, terutama terkait dengan pidana pertanahan. Karena kalau terkait dengan administrasi pertanahan jelas nanti muaranya adalah di tata usaha negara, yaitu di peradilan tata usaha negara. Tetapi bila ada hal lain di luar administrasi, itu adalah ranah dari kejaksaan dan kepolisian. Dan juga dalam hal ini juga pihak kepolisian dan kejaksaan akan sangat membantu kita untuk menangani kasus-kasus pertanahan. Apa yang ingin kami sampaikan adalah dampak dari kasus pertanahan yang ada Pak kita ini. Jadi tanah tidak menjadi tidak produktif, banyak tanah-tanah yang letaknya sebenarnya itu di tempat yang strategis, tapi karena timbulnya sengketa atau kasus pertanahan itu jadi tidak produktif, dan ini sangat disayangkan sekali dan juga berpengaruh terhadap investasi di Pekanbaru. Potensi kehilangan pemasukan kas negara karena masyarakat nanti pelaku usaha takut untuk berinvestasi di sini, potensi kehilangan itu sangat besar sekali. Jadi selanjutnya timbul persoalan sosial akibat tanah yang tidak dikuasai oleh para pihak yang pada akhirnya diokupasi masyarakat dan berdiri bangunan liar. Nah, ini jadi menjadi PR juga nanti sama Pemko, bagaimana kalau sudah terjadi okupasi, ada bangunan liar itu kan lebih berat lagi penyelesaiannya. Kemudian tidak tertutup kemungkinan itu terjadi tindak pidana akibat ada benturan. Nah, jadi hal-hal yang ini, dampak dari kasus pertanahan inilah yang kita usahakan bagaimana caranya jangan sampai terjadi. Inilah acara kita hari ini, yaitu pencegahan. Jadi hari ini acara bukan penyelesaian kasus, tetapi pencegahan. Mungkin nanti Bapak Ibu sekalian, kita semua di sini kan selaku pelaksana, apa-apa yang pengalaman yang ada di daerah kita masing-masing, di wilayah tugasan masing-masing, mungkin ada yang mengetahui sengketa. Nah, kita mencari akar masalahnya, Pak. Akar masalahnya di mana? Kemudian nanti kita mungkin dari teman-teman nanti semua ada ide atau apa bagaimana kita cara mencegah sehingga akar masalah tersebut tidak berulang kembali. Nah, apa-apa yang kita lakukan juga
pasti ada aspek hukumnya. Oleh karena itu mungkin ada yang sudah kita kerjakan tapi kita tidak mengetahui apa aspek hukumnya yang bisa ke depan terjadi. Nanti bapak narasumber dapat memberi pencerahan kepada kita untuk bisa dimanfaatkan waktunya untuk bertanya nantinya. Lagi, kemudian terdapat strategi pencegahan timbulnya kasus pertanahan yang berdasarkan hasil sosialisasi kita kemarin di tingkat kementerian. Itu terdapat beberapa. Yang pertama, kita melakukan pemetaan potensi kasus berdasarkan tipologi kasus dan dilakukan kajian ilmiah, akademis maupun kajian praktis terhadap penyebab terjadinya kasus akar masalah serta strategi penyelesaiannya maupun pencegahan kasus baru. Nah, ini yang sudah kami lakukan, yang tadi saya paparkan di awal. Tipologi kita adalah sudah kita dapatkan, yang dominan itu adalah kepemilikan. Nah, ini yang akan kita cari, diskusikan akar masalahnya apa, sehingga kita mempunyai strategi untuk penyelesaiannya agar masalah tersebut tidak terulang di depannya. Kemudian yang kedua, pencegahan terlebih dahulu diprioritaskan kepada SKP dengan tren tertinggi. Nah, tadi sudah ada data juga bahwa tren tertinggi kita adalah masalah kepemilikan dengan subjek perseorangan dengan perseorangan. Nah, kemudian menguatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi pemerintah, KL, perguruan tinggi, APH, dan stakeholder terkait. Nah, kebetulan di sini Jaksa Agung sudah mewanti-wanti dan warning semua lembaga di bawahnya dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia mengenai mafia tanah. Berantas itu mafia tanah. Nah, di sini kami juga sekalian untuk mensosialisasikan. Kebetulan undangan ini membuat ya sejalan dengan instruksi Jaksa Agung baru-baru ini tentang mafia tanah. Jadi untuk mengetahui mafia tanah harus tahu dulu itu apa mafia tanah. Bukan pikiran kita mafia itu gangster yang usaha. Bukan seperti itu. Jadi artinya itu sesuai dengan Bapak Ibu bisa baca di situ. Nah, kuncinya di situ 2 orang atau lebih. Jadi 2 orang atau lebih ini adalah pasti 2 orang yang punya ikatan tujuan yang sama, namun profesi yang berbeda. Tidak mungkin bisa dia pengusaha tok. Tidak mungkin dia swasta tok. Pasti ada orang birokrasi di dalam. Karena apa? Semua administrasi tadi yang dikerjakan adalah praktisi-praktisi di birokrasi ini. Bapak-bapak ibu semua yang ada di ruangan ini. Betul, ada lurah, camat, dan orang BPM Pak ya. Notaris juga ada ya? Oh, notaris juga ada. Artinya pasti ada turut serta di situ. Kalau bahasa ujungnya itu MacGregor Pak ya? Atau Don Plagiar ya. MacGregor itu menyuruh ya? Iya. Jadi pasti ada MacGregor di situ. Turut serta Bapak Ibu di situ. Nah, ini yang harus Ibu pahami. Jadi jangan sampai ya mohon maaf, kita jujur guys, karena partisi semua itu kan muaranya kenapa? Karena duit. Jangan karena hal itu Bapak Ibu mengorbankan jabatan dan tanggung jawab. Nah, itu semua karena duit. Ya mungkin ada perasaan yang udah duit besar, aman ini, nggak ada yang tahu ini. Tapi efeknya banyak. Karena tadi yang disampaikan Pak Dedi tadi ada kadaluarsa sih, kadaluarsa penuntutan, kadaluarsa pidana di sini. Iya. 12 tahun maksimalnya. Tapi kalau Bapak Ibu pegawai negeri bisa masuk ke dalam ranah korupsi 18 tahun. Makin lama. Jadi Bapak Ibu makin sekarang amat tahun 2 tahun amat muncul di 10 tahun kemudian masih bisa. Uangnya mana habis. Tapi kita masuk penjara. Nah, itu dia artinya kuncinya birokrasi kita harus buat dulu untuk menyampingkan mafia tanah. Ini yang maksudnya. Oknum yang sering jumpai ini itulah saya sampaikan tadi. Kades, lurah atau camat. Oknum notaris juga ada. Nah, bukan semua. Ada. Dalam hal ini oknum notaris bisa jadi turut serta di sini. Hanya sekedar melegalkan sesuatu biar nanti syaratnya lancar, perjanjiannya ada, kuat, pembeli, penjual juga percaya kepada ini. Kita udah tahu itu sudah benar. Jadi notaris juga harus
lebih teliti juga dalam membuat suatu perjanjian. Pastikan itu para pihak dan objeknya, kalau bisa lihat objeknya juga. Karena pengalaman-pengalaman yang kayak misalkan saya praktisi, misalnya hal pemeriksaan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi misalnya, itu notaris juga bisa kena di sini dalam hal buat legalitasnya. Kemudian ada oknum badan pertahanan juga, ini posisinya sangat krusial di BPN, Pak. Karena mereka yang melakukan legalitas dalam hak kepemilikan tersebut, tingkatannya paling tinggi kan gitu, sertifikat Kades, lurah itu kan tingkatan hak kepemilikan yang tingkatannya juga lebih di bawah BPN gitu kira-kira. Tapi itu semua adalah hak kepemilikan. Kita berbicara semua hak kepemilikan, bukan soal sertifikat. Nah, Kades, jujur saja ini Kades, kalau kayak di Pekanbaru nggak ada Kades kan ya, lurah. Artinya kayak saya samakan antara Kades dan lurah ini. Kalau hal ini ada kunci pokok, oknum yang mafia tanah. Banyak sekali lurah-lurah itu tadi muaranya duit atau kepentingan yang lain, nepotisme atau kolusi. Tapi muaranya duit, kepentingan. Kita nggak usah munafik pasti itu. Iya, betul. Kemudian ada juga lembaga peradilan di sini. Nggak menutup kemungkinan polisi, jaksa, hakim di dalam itu. Iya. Dalam praktek mafia tanah itu banyak praktek yang terjadi di situ. Polisi dan hakim memiliki Iya. caplok sengaja dibuat atas nama polisi sama jaksa, biar apa bisa masuk. Kades buatin, lurah buat legalitas. Kemudian ditanya lagi dijual, oh ini punya Pak jaksa, ini punya Pak polisi, Pak. Ternyata nggak tahu kita benar apa enggak, kan gitu. Akhirnya itu yang membuat mereka udah. Kemudian udah Pak, bukan aja, udah Pak laporin aja, main sama. Ini di dalam dunia praktek banyak terjadi seperti itu. Artinya mafia pertahanan di situ, lembaga peradilan juga tinggi potensi ininya, penyebabnya. Jadi bukan hanya Bapak Ibu semua yang udah sama di sini dan BPN. Lembaga keuangan, bank misalnya juga ada, gitu ya. Jadi masuk lagi di negara terus serta ya, bisa jadi kerjasama. Tapi itu kuncinya pasti ada orang birokrasi. Orang nggak akan bisa jadi mafia tanah itu dalam lingkaran mafia tanah itu kalau nggak ada orang birokrasi dalam itu. Artinya jadi Bapak Ibu semua yang di sini yang menjadi tiang pemutus mafia tanah itu. Next. Nah ini permasalahan pertahanan yang berefek pidana, ini sudah ada disinggung juga Bapak Dokter. Next. Cuman ini saya lebih agak merincikan lebih ke pasalnya. Pemilikan itu tumpang tindih tadi. Nah tumpang tindih ini kalau saya mau merumuskan di pasal 263, kalau Pak Dokter tadi 2266. Itu intinya sama, rumor itu Pak pasalnya. Tapi ke 263 ini lebih ke pemalsuan surat. Misalnya pemalsuan surat ada di situ, pemalsuan nomor, pemalsuan register, pemalsuan cap, tanda tangan di situ. Kenapa muncul sertifikat dana di situ, Pak? Kan gitu. Ada juga yang benar tanda tangan dia, kan? Dua-duanya dibuatnya karena mau uang lagi. Nah, udahlah keluarin dulu. Polemik nanti. Yang penting saya dapat uang dulu sekarang. Yang penting saya udah dulu kan gitu. Tapi nggak melihat efeknya. Makanya Bapak Ibu semua harus tahu dulu ancaman hukuman dan hukuman-hukuman yang dapat dikenakan. Jadi bukan hanya sekedar udah ketahuan kita dapat duit, jangan bilang-bilang. Bukan hanya sekedar itu. Bukan hanya sekedar suap menyuap. Bisa banyak kasus pidana yang masuk dalam situ ketika ibu lakukan hal yang seperti itu. Karena itu semua bisa dicek. Kita penyidik atau penyidik polisi yang menjadikan itu ada bisa melakukan pengecekan terhadap hal ini. Jadi mau kata ya bohong-bohong itu nanti akan ketahuan juga kan, bohong seperti itu. Apalagi masalah tanah ini benda tidak bergerak, benda yang sifatnya menetap di situ. Gampang itu kan kita untuk menelusuri sebenarnya. Jadi artinya itu yang harus dipahami Bapak Ibu semua. Kuncinya lurah ades gitu. Sama nanti juga mengikuti. Kemudian transaksi jual beli. Jadi ada di sini bisa beli lebih ke penipuannya di sini kalau ada musuh pidananya. Penipuannya contohnya seperti apa? Membeli seolah tidak membeli tapi tidak ada bukti pembayaran. Kita udah percaya aja dan tadi tidak membeli, nggak ada bukti. Oh nipu ini beli, pura-pura aja beli gitu. Masih ada, jadi
banyak rangkaian kasus pertanahan itu yang rumusan pasalnya atau tidak pidana yang bisa Bapak Ibu dikenai. Nah, jadi jangan setengah itu hanya menerima duit saja, enggak, tidak tahu, tidak, banyak lagi. Ada penipuan dalam itu, pemalsuan surat dalam situ, penjualan lagi nanti juga ada. Gitu. Menunjukkan objek yang tanah yang berbeda. Udah Pak, itu bagus Pak, itu tanahnya tanah saya Pak. Boleh Pak, ini barangnya nggak. Jadi hal seperti itu. Nah, sini saya jabarkan dalam urusan di sini penerbitan ini apa saja yang rentan jadi perbuatan pidana dalamnya. Pertama itu pemerasan, yang kedua menerima suap, atau yang ketiga menerima gratifikasi. Nah, itu saya klasifikasikan juga pidana yang berbeda. Pidana umumnya 368 kita disampaikan itu penyerobotan lahan. Pemalsuan surat juga masuk di situ, 263 tadi, 266 juga bisa. Kemudian di tindak pidana khusus. Nah, karena ini kebetulan audiensnya adalah penyelenggara negara dan pegawai negeri semua, ini rentan sekali masuk ke undang-undang korupsi. Nah, itu. Karena di tindak pidana korupsi itu ada di pasal 5. Di pasal 5 ini lebih ke penyuap. Ya, itu saya bilang tadi orang itu ibu iming-imingi, orang iming-imingi itu juga kena, itu di pasal 5 tentang korupsi. Kami bisa masuk ke situ, kita paham, makanya Pak Jaksa Agung mafia tanah, karena tiangnya di situ adalah pegawai negeri penyelenggara negara di situ. Ibu iming-imingi, bahkan atau ibu yang mengajak, bapak ibu semua bisa dikenakan dalam korupsi. Jadi orientasinya bukan hanya kerugian negara. Korupsi ini bukan hanya kerugian negara, banyak Pak, Ibu. Ibu Bapak PNS penyelenggara sudah masuk unsur dalam korupsi, undang-undang korupsi maksudnya. Jadi tindakan apapun yang dilakukan itu masuk undang korupsi. Gitu kira-kira. Itu pasal 5 itu lebih ke penyuap. Orang yang menyuap dan orang yang suap sama. Bisa Bapak Ibu baca di situ. Itu ada minimalnya sudah 1 tahun. Berbeda dengan KUHP tadi, ancamannya 7 tahun maksimal 7 tahun maksimal. Saya tuntut 5 bulan juga bisa. Tapi kalau ini sudah minimal setahun, udah pasti setahun Bapak Ibu udah kira-kira. Belum lagi dendanya. Dan satu lagi PNS pecat, mau sebulan 2 bulan penjara pecat. Itu yang harus Ibu Bapak Ibu semua pahami. Berpikir ke depan itu lebih bagus. Pikirin anak-anak lah, keluarga. Bapak Ibu dipecat di penjara, siapa yang melanjutkan hidup demi uang yang nggak sebegitunya, itulah kira-kira ya. Artinya di situ.